Mungkin yang pertama soal ini, moderasi beragama. Jadi sekarang kan kita sedang diarahkan gitu ya, supaya kita dalam beragama tuh lebih moderat gitu. Nah, ada konsep yang namanya moderasi beragama. Waktu itu aku pernah ngobrol nih sama Mbak Alisa gitu ya soal moderasi beragama. Nah, tapi kan banyak yang masih belum paham nih ya, apa sih sebenarnya moderasi beragama gitu. Nah, mungkin Mbak Alisa bisa jelaskan sedikit nih soal moderasi beragama itu apa. Ya, terima kasih Mbak Erika untuk undangannya, untuk kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi moderasi beragama itu adalah kalau kita bicara beragama secara moderat, itu berarti kita bicara beragama yang itu kembali ke esensi ajaran agama, Mbak. Nah, esensi ajaran agama itu semua agama yang ada di Indonesia setidaknya, tapi kita juga meyakini di dunia ini itu punya beberapa landasan esensi yang itu universal gitu. Jadi kita temukan di semua agama. Yang pertama, esensinya adalah melindungi dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Gitu. Jadi semua agama itu mendorong kita untuk melindungi dan menjunjung martabat kemanusiaan itu sendiri, gitu ya. Kita didorong untuk memuliakan manusia yang lain, menghormati, misalnya itu adalah upaya kita untuk menjaga martabat manusia atau human dignity. Nah, yang kedua itu adalah semua agama mengajarkan agar kita ini ketika beragama kita itu membawa kebaikan gitu kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita, kepada bumi yang ada di sekeliling kita gitu. Nah, itu dua esensi ajaran agama yang universal yang kemudian dipilih sebagai patokan untuk beragama secara moderat ala Indonesia gitu. Nah, untuk bisa melakukan dua ini, maka ada beberapa prinsip yang itu penting untuk dilakukan, untuk dipegang, yaitu prinsip adil. Ya, jadi kita kalau untuk melindungi martabat kemanusiaan kita pasti harus adil terlebih dahulu. Orang kalau sudah tidak adil dia nggak akan bisa melindungi martabat kemanusiaan orang lain, gitu. Dia akan bisa bersikap sewenang-wenang kepada orang lain. Dia akan bisa untuk menistakan atau merendahkan orang lain, gitu. Itu jadi penting sekali prinsip adil itu. Lalu kemudian yang kedua, prinsip seimbang. Seimbang tuh maksudnya bagaimana? Seimbang antara dia membangun hubungan dengan Tuhan, dengan dia membangun hubungan dengan sesama manusia dan bahkan dengan alam, gitu. Seimbang antara dia sebagai umat agama dengan dia sebagai warga bangsa, gitu. Ya, seimbang antara hak dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas. Dan yang terakhir, prinsip yang harus diikuti sebetulnya adalah turunan dari prinsip cinta tanah air, yaitu menaati perjanjian kebangsaan, gitu. Itu yang tiga prinsip yang akan membuat kita itu mampu beragama secara moderat, gitu ya. Nah, menaati kesepakatan kebangsaan itu maksudnya apa? Kita kan hidup bersama nih dalam sebuah lingkungan yang besar, gitu ya. Dalam hal ini bukan lingkungan RT tapi udah sebangsa senegara, gitu kan. Nah, untuk itu pasti ada panduan untuk hidup bersamanya tuh ada. Nah, itulah yang disebut sebagai kesepakatan berbangsa, yang itu meliputi antar umat beragama, gitu. Nah, inilah yang biasa kita sebut sebagai undang-undang dasar atau konstitusi, gitu. Jadi mudahnya kalau kita beragama di Indonesia, maka satu, dalam beragama kita menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Yang kedua, dalam beragama kita selalu memikirkan kebaikan kita bersama. Nah, dan karena itu kita bersikap adil, kita bersikap seimbang, dan kita bersikap taat kepada konstitusi kita. Itulah moderasi beragama, gitu ya, beragama secara moderat. Itu yang ingin ditumbuhkan. Nah, ini kemudian oleh pemerintah Indonesia dijadikan sebuah prioritas, gitu Mbak, untuk membangun kehidupan keberagamaan yang seperti ini. Jadi bukan kelompok A itu moderat, kelompok B moderat, gitu. Kelompok C tidak moderat, bukan begitu. Nggak melihat dari kelompok mana, yang penting dia menjalankan praktek beragama yang seperti ini
tadi gitu. Jadi beragamanya itu tidak kemudian semena-mena kepada orang lain hanya karena dia merasa bahwa agama saya kan mayoritas di sini gitu. Atau kemudian beragama misalnya contohnya begini Mbak ya. Ini misalnya beragama yang mementingkan sudut pandang sendiri sehingga dia lupa untuk kepentingan bangsa gitu. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalau saya karena saya Muslim ya. Kalau di Islam itu anak perempuan dan laki-laki begitu dia akil balik dia boleh menikah gitu. Karena ini dibuat pada masa zaman dahulu kala ya, zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika memang usia orang menikah tuh usianya masih muda-muda itu udah dianggap matang begitu. Nah, kalau dulu yang disebut dengan matang itu berarti sudah menstruasi, sudah mimpi basah gitu. Nah, kalau sekarang yang kita sebut matang itu bukan hanya menstruasi dan mimpi basah kan gitu ya. Nah, jadi sah nggak secara agama kalau anak perempuan di Indonesia umur 12 tahun sudah menstruasi dia menikah? Sah secara agama. Tapi ketika dia beragama di Indonesia dan dia sadar dia hidup di zaman sekarang dan orang tuanya terutama ya orang tuanya, masyarakat di sekitarnya itu menyadari bahwa Indonesia itu membutuhkan kualitas umat yang unggul gitu ya, maka anak ini baru boleh menikah setelah umurnya 19 tahun. Nah itu praktek beragama yang berorientasi pada kebaikan bersama, karena nanti kalau banyak anak Indonesia itu melahirkan pada usia masih di bawah 19 tahun, resiko dia sakit, resiko dia kemiskinan, resiko anaknya stunting. Berarti kalau anaknya stunting itu resiko kemiskinan nantinya karena dia tidak bisa otaknya tidak berkembang dan seterusnya. Nah, itu contoh beragama. Jadi jauh dari sekedar urusan kerukunan antar umat beragama ya, Mbak, gitu. Jadi kadang-kadang orang menganggap bahwa moderasi beragama itu ya soal toleransi gitu. Toleransi salah satu bentuk wujud dari beragama secara moderat. Tapi more than that, itu beragama yang memuliakan manusia tadi itu dan berorientasi pada kebaikan bersama. Gitu Mbak, itu tuh moderasi beragama tuh seperti itu. Jadi kita ingin sekali agar umat beragama justru menjadi umat beragama yang adil, yang seimbang, yang taat konstitusi gitu ya. Karena itu nanti akan menjadikan Indonesia itu menjadi Indonesia yang lebih maju, lebih baik begitu. Oke, nah sekarang kita waktu itu kan pas di acara refleksi kebangsaan, setelah teman-teman muda gitu ya membacakan hasil diskusinya mereka, ada satu poin soal konservatisme dalam beragama gitu yang menurut mereka itu sudah tidak relevan kalau itu dibahas-bahas lagi gitu ya diangkat. Nah tapi justru kalau dari Mbak Lisa ini sebaliknya itu harus dibahas gitu. Nah ini sebatas mana pembahasan soal itu harus diangkat lagi ke teman-teman gitu. Iya, kalau memang ini ada beberapa pendekatan sih Mbak terkait dengan konservatisme agama ya, gitu. Ada teman-teman yang berpikir bahwa konservatisme agama itu sebetulnya jangan dibesar-besarkan dong, gitu. Udah aja langsung kita hidup beragama secara moderat. Wong dasarnya orang Indonesia tuh rukun kok, nah, dasarnya orang Indonesia tuh moderat kok, gitu. Jangan dijadiin persoalan. Ada persoalan yang jauh lebih penting, gitu. Ada yang berpikir seperti itu, dan itu menurut saya sebetulnya perbedaan cara pandang saja ya, gitu. Jadi bukan karena kemudian ini orang kok nggak paham atau apa, tidak gitu, tapi perbedaan cara pandang. Lalu kemudian ada sebagian yang seperti saya begitu ya, yang masih harus berhadapan dengan situasi ketidakrukunan antar umat beragama, intoleransi, lalu kemudian ada sikap-sikap beragama yang tadi itu yang nggak adil, yang dia melanggar hukum di Indonesia gitu, dia masih mayoritarianisme gitu ya, artinya saya mayoritas karena itu yang minoritas tidak boleh punya hak beragama gitu. Masih ada seperti itu ya, menurut saya kita masih harus bicara terkait dengan konservatisme agama. Apalagi tadi seperti contoh yang saya ambil tadi yang soal perkawinan anak, ultra konservatisme itu justru kemudian dengan mudahnya menyampaikan bahwa kan di Islam
memang boleh menikah setelah menstruasi, bukan setelah matang gitu. Nah, itu tuh bagian dari konservatisme agama, Mbak, gitu. Jadi bukan hanya urusan intoleransi saja gitu. Dan intoleransi itu banyak gitu ya, kasusnya masih banyak. Kita masih mendengar ya akhir-akhir ini kan sudah awal April 2023, tapi dalam beberapa bulan terakhir ini kan kasus intoleransi atas nama agama itu juga meningkat gitu. Jadi uh, belum bisa dikatakan bahwa konservatisme agama tidak relevan gitu, karena proses konservatisasi, jadi proses transformasi di Indonesia untuk menjadi lebih konservatif itu masih terus terjadi, Mbak, gitu. Nah, sama ini. Sekarang tadi kalau kita bicara soal kasus, tadi Mbak Alisa sempat ngangkat nih ada beberapa kasus intoleransi, termasuk salah satunya yang menjadi apa namanya ini viral gitu ya di beberapa kelompok teman-teman, terutama kelompok teman-teman perempuan, adalah soal pemaksaan terhadap penggunaan atribut gitu ya, agama tertentu di sekolah gitu ya, akhirnya menimbulkan intimidasi gitu ya dari pihak sekolah kepada murid, bullying yang dilakukan tidak hanya oleh sesama murid gitu ya, sesama pelajar, tapi bahkan dari orang tua ke orang tuanya gitu. Di Jogja gitu, misalnya kemarin juga ada yang sampai harus keluar dari sekolahnya. Ini bagaimana sebenarnya Mbak, konsep moderasi beragama itu bisa masuk ke sekolah? Ya, nah itu juga sayangnya kan gini ya, sekarang ini yang program moderasi beragama yang sudah sistematis dilakukan itu kan di Kementerian Agama. Nah, kalau di Kementerian Agama, ya kita tahu ya Mbak, di Indonesia ini antar kementerian itu seringkali ada birokrasi yang rumit gitu, sehingga nggak bisa langsung diimplementasikan. Kita sih sangat berharap di Kementerian Pendidikan itu segera melakukan proses internalisasi moderasi beragama di lingkungan ekosistem pendidikan, karena jadi begini, kalau misalkan di ruang kerja gitu ya, itu relasi kuasanya itu tidak terlalu kuat gitu, orang tuh masih setara gitu, dan apalagi kalau di masyarakat ya, kalau di masyarakat itu masih ada misalnya saya menolak gitu ya, itu masih bisa gitu. Tapi kalau di sekolah terhadap murid relasi kuasanya terlalu berat, Mbak. Murid pasti nggak kuat untuk mengatasi orang tua, gurunya misalnya terus-menerus menekan dia untuk menggunakan atribut tertentu gitu ya. Itu misalnya contohnya kita ambil aja misalnya anak dipaksa pakai sarung misalnya nih gitu ya. Pokoknya semua murid Muslim atau tidak Muslim harus pakai sarung, kan nggak bisa gitu. Itu kan nggak bisa gitu. Kenapa? Itu adalah praktek beragama yang tidak moderat gitu, dan praktek beragama yang tidak moderat sekali lagi kan ukurannya tadi ya, dia melanggar kemanusiaan, dia kemudian tidak mendorong kebaikan bersama ya, kemaslahatan bersama. Lalu kemudian yang ketiga, dia melanggar hukum-hukum yang berlaku di Indonesia gitu. Nggak ada kok aturan harus pakai sarung, atau bahkan tidak ada aturan harus pakai jilbab untuk murid perempuan yang beragama Islam begitu. Kenapa? Karena pada dasarnya kalau di seluruh dunia Mbak, urusan jilbab ini masih urusan yang khilafiyah ya. Artinya masih ada perbedaan yang banyak, yang besar gitu antar kelompok-kelompok pengeluk agama Islam gitu. Jadi yang diatur itu kan hal-hal yang sifatnya primer begitu. Ini kalau ini saya belajar dari Pak Menteri Agama sampai tahun 2019, Pak Lukman Hakim Saifuddin. Beliau bilang begini, pemerintah itu nggak boleh terlalu mengatur urusan keagamaan gitu ya. Satu, yang harus diatur itu adalah kebutuhan primer ya, misalnya soal rumah ibadah itu harus ada aturannya gitu ya. Itu boleh diatur tuh gitu. Terus kemudian misalnya sesuatu itu sifatnya sangat esensial lah buat agama itu boleh diatur gitu, yang terkait dengan kemaslahatan bersama. Nah, kalau ini negara harus hadir gitu, melindungi hak beragama setiap warga negara, itu negara harus hadir gitu. Nah, yang kedua itu adalah yang kalau
negara harus hadir, tapi hanya untuk mengelola saja. Dia nggak sampai masuk ke dalam, gitu ya. Kalau yang ini nih misalnya agama digunakan untuk terorisme, ya ini harus diatur, nggak boleh, gitu. Nah, tapi kalau misalkan yang kedua, ini misalnya ada ibadah yang itu berkaitan dengan orang banyak, gitu. Nah, itu yang diatur tuh tata caranya gitu ya Mbak, bukan nggak masuk ke ibadahnya, tapi cara mengelolanya. Misalnya libur hari raya, ya itu negara harus hadir lah gitu, memastikan bahwa semua agama yang diakui resmi oleh pemerintah itu kemudian mendapatkan hari libur pada hari perayaan hari Agama. besarnya gitu. Iya. Tapi nggak boleh ngatur caranya harus begini loh, kamu ibadah hari raya gitu. Nggak boleh itu gitu. Yang boleh itu ngaturnya. Atau misalnya kalau orang Islam tuh ibadah haji. Ibadah haji kenapa sih kok negara ngatur? Karena kalau ibadah haji di tingkat global itu government to government. Dan Indonesia tuh 200.000 orang yang berangkat haji setiap tahun. Lah kalau nggak diatur, nasibnya bisa terlunta-lunta, di sana juga nggak bisa negosiasi tempat yang baik, kayak gitu-gitu. Jadi ini tuh negara ngatur bukan cara ibadahnya, di sana nggak diatur oleh pemerintah, harus begini loh beribadahnya, nggak boleh itu pemerintah masuk sampai situ gitu. Nah yang ketiga yang sama sekali pemerintah nggak boleh masuk, itu adalah yang ibadah yang sifatnya sangat personal gitu. Nah, misalnya keyakinan dia soal menutup aurat itu apakah menutup kepala itu termasuk dalam menutup aurat. Itu kan karena masih ada perbedaan pandangan, ya sudah, itu nggak boleh diatur oleh pemerintah, sehingga di dalam sekolah itu harusnya juga nggak boleh gitu. Itu diserahkan kepada masing-masing pihak gitu ya. Nah, inilah yang kemudian membuat polemik kan Mbak gitu, karena ketika kemudian dipaksa kemudian jadi hak-hak beribadah yang ada dalam Undang-Undang Dasar pasal 29 itu terlanggar gitu. Gitu. Bahkan sholat saja itu tidak boleh diwajibkan loh Mbak. Di sekolah itu nggak boleh dipaksa diwajibkan karena itu ibadah yang sangat personal gitu. Bolehnya apa? Bolehnya ngajarin anak-anak, itu boleh. Nah, mengintimidasi nggak boleh, gitu. Kayak gitu. Jadi, iya. Nah, kebalikannya ya Mbak, kebalikannya itu di Bali sampai saat ini kita juga masih menemukan beberapa sekolah yang melarang siswi perempuan Muslim berhijab, gitu. Tahun 2014, itu Komnas HAM pada waktu itu mengirim surat rekomendasi kepada Pemprov Bali. Kenapa? Karena ditemukan lebih dari 40 sekolah menengah atas di Bali yang milik pemerintah ya, sekolah negeri, itu membuat larangan tidak boleh berhijab untuk siswi Muslim. Nah itu juga nggak boleh gitu, karena harusnya itu karena ibadah yang sangat personal gitu ya, kalau dia meyakini dia harus menggunakan hijab ya harus dibiarkan gitu, harus dilindungi itu haknya, nggak boleh dilarang. Nah sampai saat ini tuh masih ada sekolah-sekolah yang melakukan larangan itu atau melakukan intimidasi supaya tidak berhijab ke sekolah gitu. Nah ini sama-sama melanggar nih gitu ya. Dan ini yang kita ingin agar ini tidak terjadi lagi. Tapi ya gitu, harapan kita memang Kemendikbud meluangkan waktu untuk agar walaupun urusan keagamaan bukan urusannya Kemendikbud dalam hal tugas fungsi, tapi memperkuat moderasi beragama di kalangan tenaga pendidik itu penting. Tidak cukup hanya dengan guru agama saja Mbak gitu, karena guru agama itu biasanya dia diutus oleh Kementerian Agama, jadi bukan di sekolahnya itu sendiri gitu Mbak. Gitu, bukan dari Kementerian Pendidikan. Jadi kan lain ya ininya. Nah terus kalau kita lihat kita lihat situasinya itu seringkali guru-guru yang di luar guru agama juga ikut berperilaku yang konservatif, ultra konservatif gitu. Ya itu banyak tuh. Ada kemarin juga guru BP yang tiba-tiba ikutan juga itu ngurusin soal atribut sekolah gitu, sampai ya dengan cara memaksanya kadang-kadang dari yang hard sekali sampai yang sangat soft sekali gitu. Jadi memang
benar kata Mbak Alisa, ini ada relasi kuasa nih antara tenaga pendidiknya gitu ya dengan murid gitu. Nah, ini kan kalau kita tadi ya, kalau kita bicara soal apa namanya moderasi beragama, terus kemudian ada yang konservatisme, terus konflik gitu ya. Nah, konflik-konflik kecil tuh pasti ada. Nah, sekarang bagaimana sih sebenarnya peran dari moderasi beragama itu untuk apa namanya preventing konflik, atau juga bagaimana peran moderasi beragama dalam apa namanya mengatasi konflik-konflik yang terjadi gitu, terutama di daerah-daerah yang mungkin jauh dari sumber informasi, sumber apa namanya teknologi gitu ya, yang tidak terjangkau lah seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita mempraktekkan yang praktek beragama secara moderat ya, yang itu tentunya memang ajaran dari semua agama, itu kita akan bisa ini Mbak, tadi ya berlaku adil, kemudian berlaku seimbang gitu, dan kita menggunakan konstitusi itu sebagai rujukan hidup bersama kan begitu. Jadi kalau para pemimpin di tingkat lokalnya itu bisa moderat, maka secara apa namanya secara gradual sikap-sikap, ada 4 sikap yang nanti akan muncul gitu. Yang pertama, dia cinta tanah air, itu akan menguat. Cinta tanah air itu bukan sekedar cinta tanah air, tapi cinta tanah air karena bagian dari keberagamaan gitu. Jadi karena aku orang beragama, karena itu maka aku cinta tanah airku gitu. Bagian dari ibadahnya, bagian dari keyakinannya. Kalau Monsinyur Sugio Pranoto itu mengajarkan kepada warga umat Katolik di Indonesia untuk 100% Katolik, 100% Indonesia, itu contohnya ya, gitu. Nah, itu cinta tanah air. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua itu adalah dia toleran, gitu. Ya orang kalau adil dia bisa toleran Mbak, gitu. Nah yang ketiga dia anti kekerasan. Ya wong kemaslahatan bersama, meninggikan martabat kemanusiaan, pasti dia anti kekerasan. Yang keempat, dia menghormati tradisi atau kearifan lokal dalam berbagai ekspresinya yang ada di manapun dia tinggal gitu ya. Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak gitu ya, atau ya, sebaliknya gitu. Nah, jadi apakah ini nanti tergantung dari teknologi informasi atau apa namanya jangkauan informasi itu sendiri. Sebetulnya yang paling kunci itu adalah para pemuka agama gitu. Kalau pemuka agamanya itu karena yang membina umat itu kan di lapangan tuh ini ya pemuka agama ya gitu. Jadi yang paling penting justru pemuka-pemuka agamanya kalau menurut saya. Kenapa? Karena misalnya nih Bante gitu yang dia tinggalnya di daerah tertentu yang itu kemudian umat Buddha kalau ingin berkonsultasi urusan agama, ingin mendapatkan bimbingan agama itu datang ke Bante. Maka Bante akan punya kekuatan untuk mengarahkan umatnya ini untuk beragama secara moderat begitu. Nah, inilah yang kita harapkan ini terjadi. Nah, ketika kemudian ada konflik terus harus bagaimana? Sebetulnya kalau kembali ke prinsip moderasi beragama itu akan lebih mudah, Mbak. Gitu karena itu diselesaikan dengan musyawarah pasti gitu. Karena toleran kan? Gitu ya, mencari titik temu gitu ya. Lalu kemudian tidak akan pakai kekerasan. Gitu. Lalu kemudian berangkat dari semangat cinta tanah air dengan sikap adil, dengan sikap itu tadi berimbang antara perlindungan terhadap hak-hak saya sebagai orang Islam dengan saya sebagai orang Indonesia gitu. Jadi ini akan menjadi seimbang gitu, nggak kemudian harus ada yang lebih tinggi dan lebih rendah gitu. Kalau lebih tinggi lebih rendah misalnya gimana ya? Misalnya begini. Kelompok saya mayoritas di sini. Karena itu saya tidak mau ada warga di sekitar sini yang agamanya di luar agama saya. Nah, itu tidak seimbang tuh gitu. Itu dia meninggikan agama daripada kebangsaan gitu. Sementara di Indonesia ini harus seimbang antara keagamaan dengan kebangsaan. Kalau di kalangan umat Islam tuh ada
ada gini, ada narasi ya yang dikedepankan oleh kelompok-kelompok yang tidak moderat itu, mereka bilang begini, yang penting apa kata Quran gitu. Dan Indonesia kan milik Islam gitu, karena diciptakan oleh Allah gitu yang kita sembah gitu. Jadi kita harus lebih berkuasa. Ya nggak bisa seperti itu. Saya mengambil contoh orang Islam karena saya orang Islam ya Mbak gitu. Jadi kita juga harus ingat gitu bahwa di tempat lain orang Islam minoritas gitu. Kalau caranya begitu berarti di tempat lain orang Islam nggak boleh dong menuntut hak karena orang lain itu mayoritas di situ gitu. Bahkan di dalam Indonesia aja itu bisa terjadi loh, karena di daerah-daerah lain itu kan orang muslimnya juga minoritas gitu. Jadi kita nggak boleh pakai mental set mayoritas minoritas gitu. Siapapun dia, apapun agamanya gitu, itu nggak boleh gitu. Karena misalnya contohnya kasus insiden Tolikara tuh beberapa tahun yang lalu, itu kan karena mayoritas minoritas juga. Ketika umat Islam yang minoritas di sana itu hari raya pengen sholat Idul Fitri di lapangan sebagaimana tradisi di Pulau Jawa dan tempat-tempat lain, tapi nggak boleh oleh GIDI waktu itu ya, karena mereka sedang mengadakan acara besar pertemuan Asia Pasifik untuk anak muda. Nah, ini sudah diberi peringatan nih, kamu sebagai minoritas tidak boleh sholat Id di lapangan, sholat Id aja di musola-musola gitu. Kenapa? Karena gereja akan mengadakan acara besar gitu, dan itu hari Minggu yang harinya orang misa gitu. Nah, bayangkan kalau pakai mayoritas minoritas kan jadinya begitu. Iya. Gitu. Nah, sama ini ini kan beberapa kasus ya terkait dengan tadi mayoritas, minoritas, kemudian moderasi beragama. Ada ini beberapa, kadang-kadang kalau kita menghadapi ini ya teman-teman gitu ya, terutama kemarin misalnya ketika kita membahas soal tes wawasan kebangsaan, ini ada yang suka muncul nih, yang suka pertanyaan-pertanyaan yang kamu ikutin peraturan apa, peraturan negara atau kamu mengikuti peraturan agama, ajaran agama, ajaran agama gitu, mana yang kamu pilih, mana yang nomor satu, mana yang nomor dua. Ini apakah pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu masih relevan Mbak untuk ditanyakan gitu ya, apalagi kalau misalnya dia berkaitan dengan itu tadi tes untuk masuk ke sebuah lembaga instansi, gitu ya, instansi, gitu, atau sekolah gitu. Kalau menurut saya bisa memahami tujuannya Mbak gitu. Tujuan dari pertanyaan itu adalah untuk mengukur tadi itu keseimbangan kan. Apakah orang ini menempatkan ajaran agama lebih tinggi daripada kepentingan kehidupan berbangsa gitu. Tapi kan cara pertanyaannya nggak begitu harusnya gitu ya. Dan itu tentu memang kita tidak ingin ya Mbak kalau misalnya para ASN kita, para pelayan rakyat ya, sebetulnya kalau menurut saya kan mereka itu pelayan rakyat ya, orang-orang yang dikontrak oleh negara untuk melayani rakyat gitu, untuk menjalankan kehidupan berbangsa bernegara gitu. Kita juga ingin agar orang-orang yang ada tersebut kemudian adalah orang-orang yang bisa beragama secara seimbang dengan kebangsaan gitu. Tapi itu harus sangat hati-hati sekali memetakannya, dan harus cara assessment-nya itu juga nggak bisa segebiah-uyah itu gitu. Kalau pertanyaannya seperti itu, pertanyaan yang menurut saya nggak tepat gitu, karena itu jebakannya jadi orang akan gelisah sekali gitu. Kok dipertentangkan sih, kan harusnya tidak dipertentangkan ya gitu. Kenapa harus dipertentangkan gitu? Kenapa harus dipertentangkan gitu? Memangnya aturan agama itu semuanya akan bertabrakan dengan kepentingan berbangsa bernegara? Kan enggak gitu. Jadi kalau pertanyaan seperti itu menurut saya itu pertanyaan kurang tepat. Sebagai orang psikologi yang belajar tentang psikometri, ya itu sudah harusnya nggak lolos gitu ke dalam pengukuran sikap ya. Pengukuran sikap memang harus hati-hati Mbak, karena kalaupun kita mendesainnya bagus pun belum tentu itu bisa mengukur hal yang emang kita ingin ukur ya gitu. Jadi memang harus hati-hati sekali untuk
untuk pengukuran sikap gitu. Apalagi ini menentukan nasib manusia loh, Iya, gitu. benar. Nah, ini beberapa waktu yang lalu aku tuh sempat baca indikator untuk mengukur keberhasilan dari moderasi beragama gitu ya. Cuman Mm-mm. aku belum melihat nih hasilnya seperti apa gitu. Tapi ada beberapa Mm-mm. indikator. Gitu. Nah, kalau dari Kemenak sendiri nih Mbak, gitu, apakah sudah ada Mm-mm. apa namanya semacam evaluasi gitu ya, mungkin di lingkungan kementerian dulu kali ya, untuk melihat bahwa moderasi beragama ini sudah berhasil atau sudah berjalan dengan baik gitu. Ya, kalau untuk evaluasi dampak belum ya Mbak, gitu masih di tahap evaluasi proses gitu. Jadi apakah proses internalisasinya berjalan dengan baik atau tidak itu masih sudah ada. Tapi kalau untuk evaluasi dampak belum, gitu. Oke. Karena kalau terus terang saja dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk internalisasi di lingkungan Kementerian Agama sendiri begitu. Gitu. Jadi sampai tahun 2020 ini saya menjawab karena saya tim ahli di Pokja Moderasi Beragama Kementerian Agama ya, nanti datanya itu data internal gitu, maksudnya saya bisa itu berbasis data gitu. Jadi kalau sampai tahun 2022 itu Menteri Agama meminta agar moderasi beragama itu tidak hanya diperlakukan sebagai kegiatan gitu, karena kekhawatirannya kan begini, seringkali nih Mbak kalau di kementerian dan lembaga ketika ada program itu dijalankan sebagai kegiatan gitu. Jadi kegiatannya apa? Bikin seminar gitu. Kegiatannya apa? Nulis buku gitu. Kegiatannya apa? Eh, apa namanya? Kampanye, festival di panggung, kampanye sosial media, udah titik itu gitu. Nah, Menteri Agama enggak. Menteri Agama meminta semua ASN Kementerian Agama harus mengikuti internalisasinya dulu. Gitu. Gitu. Jadi sampai tahun 2000 kan ini mulainya tahun 2021 ya programnya. Nah sampai tahun 2022 itu yang diselesaikan itu baru di internal Kementerian Agama, lalu bekerja ke zona-zona yang itu dikelola langsung oleh Kementerian Agama. Gitu. Jadi misalnya di pendidikan tinggi berbasis agama, gitu. Atau kemudian di madrasah-madrasah atau di KUA gitu ya, para penyuluh agama. Nah itu tuh terjadi bahkan di lembaga-lembaga agama gitu, misalnya NU, Muhammadiyah, Kongres Wali Gereja Indonesia KWI ya, Katolik, kemudian PGI itu udah gitu. Tapi di luar itu belum Mbak gitu. Jadi misalnya ke Pemda belum, ke tadi ke Mendikbud ya belum gitu, atau ke bekerja sama dengan BNPT ya belum gitu. Karena Karena masih itu dalam Kementerian Agama. iya gitu. Karena itu kita akan sulit mengukur dampak gitu ya. Sulit mengukur dampak secara langsung dari program moderasi beragama ketika ini belum dijalankan pada semua lini yang target sasaran utama itu belum gitu. Nah, tetapi yang menarik Mbak, walaupun kita belum memiliki apa namanya kesempatan ya, ruang untuk benar-benar bekerja di target-target yang apa yang utama gitu ya, misalnya tadi itu di kalangan guru misalnya gitu ya, itu kita ternyata melihat ada peningkatan di indeks kerukunan umat beragama. Oke. Gitu. Jadi yang menarik sekali begini, jadi setiap kali habis ada pemilihan umum itu tahun depannya pasti anjlok Mbak. Ya. Gitu, Karena indeks kerukunan pasti anjlok. ini ada yang namanya politik Karena identitas. betul, karena politik identitas itu dipakai gitu. Jadi misalnya pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang kontroversial itu tahun 2017 itu tahun 2016 ya pemilihannya apa 2016 apa 2017 ya pokoknya itu deh gitu. Nah itu indeks kerukunan umat beragama se Indonesia tuh anjlok gitu, anjlok. Terus kita naik lagi ya, mulai dikit-dikit gitu. 2019, 2020-nya anjlok. Gitu. Sorry, 2019-nya anjlok. 2019 sudah anjlok,
Terus 2020 juga masih di bawah gitu. Nah, terus kan setelah itu kita kencang sekali dengan moderasi beragama tuh. Nah, itu naiknya tinggi. Gitu, indeks kerukunannya naiknya tinggi gitu. Saya meyakini itu karena lembaga-lembaga agamanya tadi itu. Gitu. Jadi apa namanya mulai inilah gitu ya, mulai menyebar walaupun belum sistematis gitu. Nah, itu saja sudah menunjukkan indeks kerukunan umat beragamanya meningkat gitu. Saya ada sih datanya, saya bisa tunjukkan. Nah, itu yang kemudian menurut saya memang ada dampak yang secara statistik kita belum melihat hubungannya secara langsung gitu ya. Apakah ini disebabkan karena moderasi beragama gitu yang dilakukan di Kemendikbud di ini belum bisa kita gitu. Tapi bahwa secara umum itu ada naik itu kemudian iya. Nah, itu kan dilihatnya dari toleransi, kemudian kerjasama dan kesalehan ya Mbak. Gitu. Jadi tiga hal itulah yang kemudian menunjukkan peningkatan. Kalau alat ukurnya sama dari tahun ini ke tahun ini sama gitu ya, berarti kita bisa melihat bahwa kondisinya memang berubah ya gitu. Ya, alhamdulillah sih seperti itu Mbak untuk saat ini. Tapi untuk data lebih lengkapnya, nah itu kita yang belum bisa ya. Tahun ini kita akan melakukan pengukuran evaluasi di lingkungan internal Kementerian Agama. Apakah setelah melakukan proses internalisasi yang cukup kuat begitu, itu kemudian orang-orang Kementerian Agama bisa melihat bisa melihat persoalan-persoalan keagamaan itu menjadi lebih tepat atau tidak. Contohnya misalnya begini, gimana sih para kepala kantor Kemenak kabupaten kota gitu ketika menyikapi ketika ada kasus gitu. Itu kan kita bisa lihat ya dari situ gitu. Atau seberapa banyak upaya untuk melakukan penguatan moderasi beragama di satu wilayah. Nah, itu hal-hal itu yang baru akan kita ukur, Mbak. Gitu. Baik. Nah, ini sekarang pertanyaan terakhir nih, Mbak. Masih ada kaitannya dengan tadi moderasi beragama. Nah, kalau sekarang kan proses internalisasinya ini masih di lingkungan Kemenak gitu ya, atau lembaga-lembaga yang memang berada di dalam wilayah kerjanya Kemenak gitu. Nah, sedangkan di masyarakat kita kan juga membutuhkan nih sebenarnya yang namanya bagaimana sih kita bisa lebih moderat dalam beragama gitu. Nah, salah satunya sebenarnya kan lewat media sosial nih, Mbak, gitu ya. Betul. Media sosial tuh sangat bisa mempengaruhi cara berpikir, cara bersikap, cara bertindak netizen kita gitu. Banyaklah contoh misalnya ada artis gitu atau ada influencer, dia melakukan sesuatu kemudian karena dia public figure itu langsung viral, langsung diikutin sama netizen gitu. Menjadi sebuah tren yang baru gitu. Nah, kalau Mbak Anissa sendiri melihatnya bagaimana sih peran media sosial ini bisa dipakai gitu ya untuk mempengaruhi tadi cara bersikap, cara bertindak, cara berpikir gitu ya, kita gitu. Ya, saya setuju banget Mbak bahwa sosial media itu penting banget ya, dan sangat besar pengaruhnya kepada kehidupan kita bersama gitu ya. Kita lihatlah bagaimana kemudian seorang influencer itu bisa mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama begitu, dan kalau kita bicara kita juga harus mengakui bahwa perubahan yang menjadi ultrakonservatis itu juga terjadi besar di media sosial Mbak gitu, karena media sosial lah maka kemudian orang kemudian jadi lebih ultrakonservatif gitu ya, karena apalagi anak-anak muda ya, kalau anak-anak muda itu mengambil pengetahuan tentang agama itu dari media sosial gitu. Kenapa? Karena orang tuanya nggak menyediakan itu gitu. Nah, walhasil anak-anak ini kan akan mencerna apa yang ada ya di media sosial gitu. Makanya kita suka menyebut dari pesantren mana, pesantren Google gitu, Googleia. Jadi Google punya pesantren saya. Google punya pesantren, bahkan kita kalau kalau bercanda tuh kalau yang di lingkungan NU itu kita menyebutnya Syekh gitu, Syekh Google gitu ya.
gitu. Kalau beragama belajarnya dari Chef Google ya memang gawat gitu. Kenapa? Karena kita nggak tahu itu sanad keilmuannya atau garis keilmuannya datangnya dari siapa gitu. Padahal yang namanya agama itu kita tuh harus belajar dengan guru ya. Kalau tanpa guru tuh bahaya sekali Mbak gitu. Ya sebetulnya itu bukan hanya agama sih. Orang mau jadi arsitek itu kan pasti dia juga belajar dari arsitek yang lebih senior, yang memang punya ilmunya. Atau orang mau jadi dokter bedah saraf otak gitu. Emang dia bisa tuh belajar di YouTube? Kan nggak bisa, Nggak gitu bisa, ya. Dia benar. harus nggak bisa, dan dia harus hati-hati milih dokter kan. Masa dia mau belajar bedah saraf otak, yang itu delicate banget gitu ya, skillnya tinggi banget gitu. Masa dia belajarnya sama dokter penyakit kulit kan nggak mungkin, Nggak mungkin, gitu kan? iya. Orang harus iya gitu. Jadi kalau misalkan anak muda Indonesia itu belajarnya dari artis, yang baru belajar agamanya itu baru 6 bulan terakhir. Tapi karena dia influencer, terus kemudian kita ikut-ikut, waduh itu bahaya sekali kalau menurut saya gitu. Itu yang sangat mencemaskan para ulama Indonesia sebetulnya ya. Ketika saya bicara dengan beliau-beliau pasti menyampaikan bahwa ini gimana gitu. Karena ulama-ulama Indonesia itu kan rata-rata nggak di sosial media ya Mbak, pengajiannya langsung gitu, mereka tidak hadir gitu. Nah, jadi sekarang media sosial itu lebih didominasi oleh narasi-narasi beragama yang terus terang saja lebih ultra konservatif gitu. Yang kalau ultra konservatif itu dia meninggikan keberagamaan di atas kebangsaan. Jadi nggak seimbang lagi tuh. Padahal ajaran para ulama pendahulu di Indonesia itu seimbangkan gitu ya. Jadi misalnya Kiai Ahmad Dahlan itu pendiri Muhammadiyah selalu mengatakan bahwa keislaman dan keindonesiaan itu seperti sepasang sayap gitu. Salah satu nggak boleh luka tuh gitu. Atau Kiai Wahab Hasbullah dari NU itu beliau mengajarkan hubul watan minal iman, mencintai negara ini, mencintai bangsa ini adalah bagian dari keimanan kita gitu. Ibadah kita tuh mencintai bangsa gitu. Itu enggak terjadi gitu. Narasinya kemudian adalah tinggikan agama gitu. Yang penting kepentingan agama gitu, yang tidak peduli pada konstitusi yang mengatakan bahwa setiap warga negara itu derajatnya sama gitu di Indonesia ini. Nah, jadi kalau kemudian yang beredar banyak tuh yang itu, ya kan anak-anak muda kemudian jadi berpikirnya oh gitu ya cara beragama gitu. Nah, jadinya kan tidak moderat gitu. Nah, dengan kekuatan yang sama, kekuatan media sosial ini mestinya kita memang bisa memperkuat moderasi beragama di media sosial itu gitu. Sehingga pesan-pesan media sosial ini, pesan-pesan keberagamaan yang moderat ini kemudian sampai ke anak-anak muda. Sayangnya, nah ini nih sayangnya, ini kan kita bicara dua hal ya Mbak. Satu, bicara tentang substansi keagamaannya sendiri, ilmu agamanya sendiri. Yang kedua, keterampilan untuk bermedia sosial. Nah, yang ini nih yang masih lemah. Gitu. Jadi di media sosial, iya kita harus proses kita untuk mengupgrade gitu ya kemampuan para ulama untuk bermedia sosial, terus kemudian untuk membuat narasi-narasi di media sosial yang memperkuat praktek beragama yang moderat, itu yang belum kuat, itu yang masih harus kerja keras sih kita gitu. Tapi kalau ini kita bisa lakukan Mbak, insya Allah ini nanti kita bisa mewujudkan keberagamaan yang moderat itu lebih kuat di Indonesia. Seperti misalnya contohnya ya NU Online itu yang saya ikuti begitu. Sampai tahun 2013 kebanyakan website keislaman di Indonesia itu website keislaman yang ultra konservatif atau bahkan ekstrim ya gitu. Tapi sejak tahun 2016 ke atas itu NU Online udah nomor 1. Terus kemudian tahun lalu IB Times punyanya Muhammadiyah, teman-teman Muhammadiyah, Islam Berkemajuan Times itu juga udah masuk 20 besar. Ada kemudian Islami.co dan lain-lain. Sehingga kemudian narasi-narasi keberagamaan yang moderat itu sudah mulai bergaung. Ya kita tinggal semakin memperkuat saja. Dan sejalan dengan itu, narasi-narasi yang menyerang
moderasi beragama itu juga sekarang banyak Mbak di media sosial gitu. Jadi memang PR-nya bagi pendukung praktek beragama yang moderat adalah ayo kita sama-sama bergerak agar media sosial kita itu penuh dengan pesan-pesan beragama yang moderat gitu. Oke, terima kasih sekali loh nih Mbak Alisa udah mau join sama podcast kita hari ini gitu ya. Kita Sama-sama, berharap soal moderasi beragama ini, bagaimana kita beragama tapi lebih moderat, ini bisa tidak hanya pesannya yang sampai ke masyarakat, tapi juga bagaimana itu bisa tadi menginfiltrasi gitu ya, bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Makasih sekali Mbak Lisa, selamat sama-sama. Semoga Terima kita akan kasih. sampai nanti. Amin, amin.